Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Galuh Andini Novarina, NPM 2104040020030 dari program studi akuntansi kelas pendidikan kewarganegaraan G yang diampu oleh Pak Ludovikus Baumann Swadu MPD. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah PKN pada pertemuan 15. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan 13 dengan topik perkuliahan wawasan Nusantara. Subbab yang akan saya bahas adalah yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Selanjutnya kita masuk pada bab 1, yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologi dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa dan antara yang artinya adalah kata Nusantara. Dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Salah satunya dikemukakan oleh Hasnan Habib, yaitu kebulatan wilayah nasional, termasuk suatu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hakam. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Perhatikan rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini yang berbunyi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya bab 2. Bab 2 yang akan kita bahas adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok Deklarasi Juanda adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Sebelumnya, keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial ZEE pada tahun 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda, laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-hak ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Indonesia
diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km persegi, terdiri atas 3,2 juta km persegi perairan teritorial dan 2,7 juta km perairan zona ekonomi eksklusif. Kemudian, yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Kemudian yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 atau MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, makmur, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Adapun dalam implementasinya diperlakukan suatu strategi yang bersifat nasional. Kemudian bab terakhir yang akan kita bahas yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, atau dengan kata lain perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna. Yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Dan yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5.
bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar, menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengeluaran sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik secara kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang pada pemahaman materi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.